Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan petunjuk oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi Muslim. Ini merupakan satu hadiah, satu karunia yang besar, karena seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu ada dua. Nikmat yang pertama adalah ni'matul hidayah ilal islami was sunnah. Namun ada orang yang mampu mempertahankan sehingga menjadi orang yang istiqamah walaupun perih, karena al-qabidu ala dini kal-qabidi ala al-jamrah. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Apalagi zaman sekarang yang dikatakan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, walam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun. Tidaklah tersisa dari kehidupan dunia saat ini melainkan fitanun, fitnah, wa bala'un, bencana.
Wa a'iddu lil fitani wal bala'i sabra, siapkan untuk menyambut fitnah dan bencana itu dengan kesabaran. Kelebihan orang di dalam beragama Islam, minimal kata Profesor Dr. Buya Hamka, yang pertama, Islam menanamkan kepada kita kepercayaan bahwa manusia itu lebih mulia di atas seluruh makhluk. Dan ini real karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau memang begitu, kita bukan kebo, bukan sapi, bukan ketek, bukan juga babi, bukan hewan buas. Tetapi kenyataan memang banyak yang rupanya tidak seperti itu, tapi ternyata wataknya. Ini yang kita sayangkan. Maka kita dilarang oleh agama untuk tidak bersikap kejam dan jahat, karena itu wataknya binatang buas. Kita dilarang oleh agama agar tidak rakus, karena itu wataknya apa? Ketek. Kita jangan sok berkhianat, gampang berkhianat, terutama sama pasangan. Karena itu watak ayam jago. Kalau ngerayu, tuk 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 tuk, padahal nggak ada apa-apanya, kurang ajar tuh. Habis nelur 15 ditinggal, loh, masya Allah, jahat nggak tuh? Jahat. Kita tidak boleh menjadi orang mudah dihina, karena mudah dihina itu wataknya anjing. Kita juga dilarang oleh Allah suka menghalalkan segala cara, apa saja dimakan, karena itu wataknya babi. Babi itu wataknya wal kedwal, hal haram diuntal, sing penting di perut nggak nyengkal, sing penting nggak mencret. Lucu. Ada orang yang ngetes halal haram itu yang penting nggak mencret dimakan. Wah, alhamdulillah aman, nggak mencret, halal. Masya Allah. Nek mencret, wah ini tanda-tanda haram ini. Ya Allah. Tidak. Intinya menyematkan sifat-sifat hewan buas ini pasti menjatuhkan manusia yang Allah sudah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Makanya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun. Hadirin sekalian, yang kedua, kenapa kita itu harus beragama? Dan untungnya orang beragama, karena agama kita menanamkan orang yang beragama itu pasti lebih mulia daripada yang tidak beragama. Hadirin sekalian, kalau ada orang ateisme alias anti agama berbahagia dan mulia, itu hanya sekedar perkara parsial, ketenangan semu, yang di dalam bahasa mereka puas. Makanya kebahagiaan yang namanya puas itu dasarnya biasanya nafsu, sementara kebahagiaan yang sejati itu dasarnya wahyu. Hadirin sekalian, kita tidak mengingkari semua orang tujuan di dalam hidup ini mencari kebahagiaan dan mengusir kegundahan.
Cuma pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tidak meraih kebahagiaan? Jawabannya simpel. Karena kita ingin bahagia sendiri. Ya enggak? Jadi dimanapun orang itu kalau ingin meraih kebahagiaan, bahagianya enggak dibagi-bagi, ya nyusahin orang. Suami ingin bahagia sendiri, konsekuensinya nyusahi istrinya, ya enggak dapat. Tuh. Dalilnya Pak, ketika antum mendapatkan kabar bahagia, terus antum apa pikirannya? Pengen cepat disampaikan ke orang lain. Dan buktinya juga, nih, maaf, contohnya agak sedikit jorok. Antum pengen bahagia sendiri, orang kanan kirinya susah, antum kentut. Enak enggak? Enak. Alhamdulillah. Orang lain kanan kiri, dasar lo. Itu ngeyel juga dia. Udah lo, yang kehilangan siapa? Oh, enggak merasa kehilangan lo yang rame. Tapi ente senang sendiri, enak sendiri, plong, orang lain susah. Nih, ini hadirin sekalian menunjukkan bahwa penghambat utama kebahagiaan, ada banyak orang yang ingin bahagia sendiri di atas penderitaan orang. Islam menjawab, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah orang itu beriman dengan iman sebenarnya sampai mampu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam lafaz lain Rasulullah menghadirkan satu kalimat yang lebih indah, man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, masuk surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaknya kematian hadir datang kepadanya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Membangun hablum minallah sangat bagus, syarat bahagia nomor satu. Yang kedua, masya Allah, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilai, hendaknya dia mampu memperlakukan orang sebagaimana dia senang diperlakukan. Selesai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa gembira yang antum masukkan ke dalam hati seorang muslim. Mas, anak kasih contoh. Ya maaf, kita kasih contoh nikmat-nikmat yang antum gak sadarin. Yang tadi kentut, sekarang antum buang hajat, masya Allah, sudah hampir tamat selesai, rasanya masya Allah. Anak tanya sama antum, puasan mana keluar dari toilet sama keluar dari hotel bintang 5? Nah, jujur, wah, sukses keluar toilet, wah, nggak nengok itu. Dari mana mas? Tenang aja lo, nanya-nanya. Masya Allah. Coba bayangkan Pak, ketika antum sudah mau cebok, ternyata airnya nggak ada. Subhanallah. Ya. Terus kemudian ada orang lewat, Pak, tolong ambilin air. Mas, tolong pilih air seember sama emas sekilo. Pilih yang mana? Masya Allah. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Jadi mengembirakan seorang muslim itu tidak harus bernilai. Coba bayangkan, mahalan mana emas 1 kilo dengan sekarang air seember. Dah nggak usah mas, air ini aja mas, bunder. Gelondongnya lundung. Ngapain gue
buat emas gini ya. Allahu akbar. Dan yang ketiga, oleh karena itu agama itu pasti. Nah, pertanyaan yang paling krusial, kenapa orang beragama itu mulia dan harus mulia? Karena Allah mengatakan inna akramakum, lalu manusia kan tadi itu makhluk yang paling mulia, tambah mulia ketika kita hiasin takwa agama, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kenapa terpuruk? Allah mengatakan jawabannya, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iman ini yang lepas. Ini nanti kita akan masuk sedikit tentang bagaimana perhelatan umat Islam di Indonesia dari masa ke masa. Nah, setelah ini ya, setelah yang berikut ini. Mana yang panas-panas ini? Ya adem terusnya, kencing nanti. Oke, hadirin sekalian, yang ketiga tadi kata Buya, kenapa kita itu harus beragama dan untungnya menjadi muslim? Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini tidak selamanya di dunia, justru sementara. Dari situlah membuat pola tingkah laku dan pola pikir, saya tidak boleh habis-habisan di sini. Saya harus mengumpulkan bekal, dan bekal utama tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Enggak. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin ashahinan minad dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakit tidak mati-mati. Kalau ada yang Masya Allah umurnya sampai 90-an, pikun sadar, ketika sadar pun nanya, nak aku iku mati kapan? Oh, Masya Allah ya itu. Tapi yang sehat, subhanallah. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu amina, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, ternyata kain kafannya digunting-gunting, dia tidak tahu. Dan sekali lagi, perjalanan menuju akhirat itu sangat jauh. Buktinya dua. Satu, nggak ada yang bisa balik. Ada orang Palembang yang balik. Dan yang kedua, kita sampai hari ini tidak bisa nyambung wifi lagi. Nggak ada. Wah, gue hubungin deh emak gue. Nggak ada. Ada yang bisa balik. Lupa. Kalau antum ke Mekah saja yang hanya 40 hari dan bisa balik, bekalnya 2-3 koper, apalagi haji reguler. Masya Allah. Padahal kurang air zam-zam melimpah, kelaparan banyak yang sodakoh, kehabisan bekal, masih banyak orang yang berpacu untuk memberikan bantuan. Sementara di akhirat nafsi-nafsi, bahkan Allah menegaskan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Enggak ada yang bisa nyelamatin. Sekarang saya sendiri di mahsyar, di kuburan. Sekarang antum jangankan mahsyar, Pak, ngerinya kuburan. Buktinya antum coba jam 1 malam datang, di atasnya aja takut kok. Apalagi sendirian. Makanya betul ketika Utsman ibnu Affan ziarah kubur menangis, lalu dikatakan kepadanya, wahai Utsman, dituturkan kepadamu surga neraka tidak menangis, tetapi ditutur kamu melihat kuburan menangis. Beliau mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di situ, setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu, tapi kalau di situ tidak selamat, wa ma ba'dahu asyad minhu, dan setelahnya akan lebih dahsyat. Sehingga Abdullah ibnu Abi Aizar mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kamu punya dua hunian, hunian satu di atas bumi dan hunian satunya di bawah bumi. Lalu ada orang yang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Dia menjawab, sampai mati. Ada kopi apa nih mas? Nggak ada arseniknya ya. Ya. Insyaallah aman. Ya. Hadirin sekalian, betul. Hunian satu di atas bumi. Kalau sekarang kita umur kasih Allah 70, sekarang sudah 60, berarti di Palembang kurang 2 kali pilkada. Masya Allah. Nengok kanan, nyampe enggak ya gue? Masya Allah. Iya. Sementara engkau perbaiki pintu jendelanya, engkau hiasin dengan berbagai macam hiasan bunga indah, dan engkau lengkapi perabotnya. Sementara berapa lama kamu tinggal di bawah bumi sampai kiamat? Seandainya kiamat kurang 1 juta tahun, Pak. Seandainya nih, ya kalau kurang 1 juta, kalau 2 juta, kuburan tok berapa? 2 juta. Loh, mikir nggak gitu? Ya Allah, kurang 2 juta, ya Allah. Dikebuki terus loh Pak. Aduh. Ada yang disiksa itu sampai kiamat, ada yang disiksa sementara, kondisi siksaan kubur. Ya Allah, mikir, masa iya hanya 70 susahnya lebih banyak daripada senangnya di dunia, kita korbankan ini. Aneh. Rumah yang suatu ketika dan kapan saja kita tinggalkan tanpa pamit, maaf, kita cicil sampai mencicil. Kita kumpulkan uang untuk supaya kita bisa mendapatinya. Sementara Masya Allah Pak, jangankan mikir masang rekeningnya, jangan mikir nyicilnya, kepikiran untuk sekarang bagaimana membangun sebaik mungkin penghunian yang di bawahku, yang di bawah tanah alias kuburan nggak ada. Oke, kalau bisa seperti ini. Makanya dengan salian keimanan kita sebagai seorang muslim, kata Allah, kata Rasulullah SAW, idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika cahaya itu sudah masuk ke dalam hati, maka kata Rasulullah SAW, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Wa ma'alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-inabatu ila daril khulud, pelan-pelan latihan untuk menuju kampung kekekalan, yaitu akhirat. Latihan. Karena kalau enggak antum latih, berat meninggalkan dunia. Pelan ya Allah. Dan buktinya loh Pak, badan kita itu sudah menunjukkan pelan-pelan gak kerasan di dunia. Buktinya gampang sakit-sakitan. Musim hujan batuk-batuk, musim panas Pak, ini gak cocok. Makin gak cocok, yang disalahin udaranya. Waduh, udara sekarang kotor. Ya, sebetulnya itu sebagai isyarat, bahkan ini bukan tempat tinggal kita abadi. Makanya wattajafi an daril ghurur, pelan-pelan latihan untuk meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli, siap mati sebelum datangnya. Caranya kita berbekal. Siap bukan berarti bikin apa? Bikin lubang ditengokin weekend gitu, enggak. Itu malah frustasi antum. Bekal.
Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyin jawad. Allah benci orang yang dungu lagi kasar. Karena apa? Hidup tanpa perbekalan, hidup tanpa persiapan, hidup tujuannya untuk hidup di dunia ini, yaitu apa? Hanya untuk makan minum. Bukan sekarang ini mempersiapkan alam kehidupan yang lebih kekal, yaitu yang dikatakan Allah, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirnya kehidupan tingkahnya tidak ubahnya seperti apa? Hewan. Makanya Allah membuat satu ungkapan yang pedas sebetulnya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka itu seperti apa? Al-an'am tadi. Balhum adhal, bahkan lebih parah. Kalau kambing masih dibuat untuk kurban akikah, coba antum gendut akikah, ada yang mau saya sembelih? Nggak ada, habis. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Ungkapan Rasulullah SAW, sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar, alias suaranya kenceng di tempat-tempat sia-sia dan maksiat. Bukan semangatnya di masjid, bukan semangatnya sholat, bukan semangatnya tahajud. Akhirnya jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Bangkai artinya apa, Pak? Kerjaannya cuman tidur. Kata orang Jawa, kerjaannya mate, melek, nyekek, nelek, ngolek. Mate, tidur, melek, bangun, nyekek, makan, tahu sendiri antum. Golek, cari. Nanti mate lagi, mate. Nggak ada kecuali aktivitas ulaika kal an'am, parah. Wahimarin bin nahar, ungkapan Rasulullah berikutnya, dia itu keledai di siang hari. Yang dipikirkan keledai, pagi kurma, sore gandum, yang ada di punggungnya cuma dunia. Tidak ada aktivitas keakhiratan, dan tidak ada ceritanya ada keledai dengar azan. Wah, azan nih, langsung keledai uduk ke masjid. Waduh, keledai mahal ini. Enggak ada. Alias la adzan wala salat wala ini puasa enggak puasa sama saja. Sekarang Idul Fitri, Idul apa saja enggak ada bedanya. Yang ada di otaknya dunia dan duit, sehingga memunculkan mental wa alimin bi amri dunya, sangat alim dalam masalah dunia, wa jahilin bi amril akhirah, sangat jahil dalam masalah urusan akhirat. Wah, kalau diajak bicara tentang peluang ekonomi, bisnis, wah fasih. Tapi Pak, diajak bicara masalah akhirat, agama, blank. Sampai ada yang subhanallah. Tanya, pernah ada seorang yang Masya Allah tokoh besar, ya, pejabat tinggi, kunjungan ke pondok tahfidz yatim piatu. Tanya, Dek, ini hafal berapa juz? 10 Bu. Yang ini 15. Masya Allah, hebat. Yang ini 25. Lah yang ini berapa? 30. Masya Allah. Kurang berapa juz lagi? Udah 30, nanya kurang berapa juz lagi. Subhanallah. Lihat tuh, merek orang Islam kayak apa. Quran sudah dijawab 30 juz, masih kurang berapa lagi? Ya dijawab kurang 5. Taurat Injil. Allah Akbar. Sampai ada yang tanya juga, Pak, sholat Jumat itu hari apa, Pak? Masya Allah. Hebat Mas, hari Senin Pak. Ya, nanti Bapak yang khotib, anak yang jadi imam. Sholat Jumat dikiranya kayak sholat duha kapan gitu ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini kondisi real. Memang
Kalau kita membaca sejarah, ini sedikit cuplikan sejarah. Nah, saya sebetulnya kepingin kemarin bedah buku saya ini, Fakta Wali Songo. Ya, cuman ini nanti aja dah tahun depan. Ya, tahun depan. Yang mau baca ini buku saya tulis dari tahun 2006, baru selesai 2016. Jadi karena ini campur penelitian dan insya Allah masih terus berlanjut, sekalian saya akan meneliti masuk ulama pembaharu jaringan Timur Tengah Nusantara abad 18 sama 19. Ini juga rada berat, tapi alhamdulillah sudah mulai ada pintu gerbang titik cerah, ya, pintu gerbang nih, belum nyampe pintu, apalagi kamar. Ini masih lama, ya. Dan nanti pasti penelitiannya saya sih idealnya harus sampai ke Malaysia, Malaka, Thailand, Champa, Fatani, ya, sampai Belanda. Masya Allah. Makanya doakan sehat walafiat dan duitnya banyak, ya. Karena meneliti ini enggak murah, ya. Wali Songo ini aja saya mengadakan penelitian ke situs-situsnya hampir 10 hari, termasuk ke tempat-tempat sejarah, ya. Nah, cuplikannya memang maaf, seperti yang dikatakan oleh Soekarno, presiden kita yang pertama, sejarah Indonesia itu tertulis dalam kondisi kacau balau dikarenakan malesnya tokoh-tokoh Islam terutama dalam menulis sejarah. Itu coba aja buku saya baca puluhan, itu nggak ada yang sama, padahal yang diceritakan cuma satu, Sunan Giri. Makanya membutuhkan sampai puluhan tahun. Ini yang benar mana, ya. Ini berbeda ketika sekarang kita membaca buku sejarah kaitannya dengan sejarah perkembangan Islam awal di Arab, apalagi dakwah Rasulullah ketika di Mekah, dakwah Rasulullah ketika di Madinah, dan perang-perangnya Rasulullah terbukukan secara detail, bahkan harinya, tanggalnya, bulannya. Ini hadirin sekalian ngeblank kadang-kadang. Untung yang membuat semangat saya, kita temukan 2 buku orisinil, 1 ditemukan di Italia, 2 di Belanda. Jadi di Italia itu ada museum namanya Museum Arestia, tepatnya di daerah Ferrara. Nah, itu ada buku berupa lontar atau rontal, bentuknya seperti ini, antum biar tahu. Nah, ini kira-kira tulisan Honocoroko bahasa Kawi Sangsekerta. Kemudian setelah itu diusahakan untuk dicarikan peterjemah seluruh Jawa, diublek-ublek, nggak ada yang bisa. Akhirnya dikirimkan kopi ke Belanda Leiden, ketemulah ahli bahasa Sangsekerta, ternyata orang Belanda, namanya Profesor Dr. Drewes. Ya, dan penelitian-penelitian dia juga berbasis pada kejawaan dan kesumateraan, dan dialah murid tersayangnya Senuk Horgonya. Lagi-lagi barat, yang termasuk penasihat keagamaan Belanda ketika saat perang, ada perang Jawa, perang Sumatera, perang Aceh. Dan mungkin
Belanda itu menjajah kita ratusan tahun, habis untuk perang pada masa itu. Karena kerugian di Jawa saja itu terbukukan oleh sejarah kurang lebih 25 juta dolar Amerika. Perang Jawa tok. Belum melayang nyawanya Belanda 8.000, asli Belanda 7.000, pasukan bayaran dari orang-orang pribumi, sementara Diponegoro kehilangan 200.000 kaum muslimin. Mahal perang. Yang menikmati kemerdekaan kok sak seneng-senengnya begini. Itu. Nah, hadirin sekalian, kembali lagi, yang menarik di kitab itu ternyata setelah diterjemahkan isinya Wali Songo mengadakan muktamar tahunan. Masya Allah. Dari sinilah asumsi bahwa Wali Songo itu dewan dakwah mendekati kebenaran. Karena ternyata beliau-beliau ini kumpul secara rutin, dan ketika itu kebetulan habis paripurna tugas dari Sunan Ampel, kemungkinan besar imam beliau wafat atau tua, digantikan ketua barunya Sunan Giri, mengadakan sarasehan yang menyoal tentang ma'rifatnya Siti Jenar itu benar atau tidak. Di dalam kitab Krupak Firara itu disebutkan seperti ini bahasanya. Saya kasih cuplikan aja. Niko sakataing para wali sami apa guneman ing giri gajah ing gunung Kadaton kang pagunemaken tingkahing mangarifat. Karena orang Jawa nggak bisa mengatakan makrifat, mangarifat. Contoh baca Fatihah pun alhamdulillahirabbil ngalamin. Kang karihin pangeran ing Bunang, ini anggota sarasean yang hadir. Kang karihin pangeran ing Bunang kaping kalih pangeran ing Mojogung. Pangeran Mojogung ini masih saudaranya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu kan datang dari Campa. Bapaknya namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi, bukan Maulana Malik Ibrahim. Karena sebagian ahli sejarah terkacaukan menyamakan antara Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi, bapaknya Sunan Ampel, dengan Maulana Malik Ibrahim yang kuburannya ada di Leran Gresik, yang wafat tertulis di nisannya, dan saya sematkan di sini batu nisannya, tertulis di situ wafat hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau tahun Masehinya 1419 Masehi. Ya. Ini batu nisannya. Oh, mana tadi? Oh, sebenarnya. Nah ini bertuliskan Arab, dan di sini juga sudah saya terjemahkan bahasanya ke Indonesia. Ya. Nah, kita lanjut. Ketika datang ke Indonesia bersama dua saudaranya, saudara sepupu. Yang pertama namanya Abu Hurairah, kemudian tinggal di Mojogung, dijuluki Sunan Mojogung, dipanggil orang Jawa Burereh. Karena orang Jawa itu kalau ngomong Arab itu banyak keliru-keliru. Abu Hurairah jadi Burereh. Ya. Ya, saudara satunya lagi tinggal di Gresik, namanya Ali Murtadho. Coba dipanggil lagi-lagi sama orang Jawa apa? Ali Murtolo. Nah, makanya kalau ada orang namanya Murtolo itu aslinya Murtadho. Yang dijuluki oleh orang Sunan Gresik, bukan Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada dua ya. Nah, inilah nanti yang akhirnya bergelar Sunan Mojo Agung. No, ada ikut kumpul.
Dan ini orisinil, akurat, otentik, dijamin 100% benar. Karena asli tulisan hasil Sarasian ketika itu diprediksi tahun 1500-an. Karena wafatnya Sunan Giri itu 1525. Kaping 3 pangeran ing Cirebon berarti Sunan Gunung Jati yang hadir. Kaping 4 pangeran ing Kalijogo, ini Sunan Kalijogo, Sunan paling antik ya. Banyak kelebihannya dan bahkan karomahnya setingkat bahkan lebih hebat daripada para nabi menurut orang Jawa. Ya, coba bisa haji ke Mekah dengan renang. Oh, Masya Allah. Itu coba, ada nggak orang Palembang yang haji renang? Itu. Masya Allah. Akhirnya nyampe Samudra India ketemu Nabi Khidir. Nah itu Masya Allah. Kaping 5 Syekh Bentong. Syekh Bentong ini anaknya Hasanuddin. Hasanuddin itu dari Jeddah, kemudian bikin pesantren bikin pesantren di Karawang, dijulukin orang Karawangan Syekh Umul Qura, karena hilang umunya tinggal Syekh Qura. Itu punya anak Bentong, ikut dalam Sarasian ini, namun di akhir hayatnya dia melanjutkan dakwah di Malaysia. Makanya di Malaysia itu ada daerah namanya Bentong. Itu ada di sana. Bahkan menjadi nama antum kalau Kuala Lumpur masuk ke UI itu ada Bentong menuju sana. Karena daerah Malaysia, daerah mana itu Singapura itu dulu tempat transit paling bagus, terutama di Malaka bagi ulama-ulama yang mau ke Sumatera, ke Jawa. Kan begini, pepeta datangnya Islam dari Arab itu kan 3, langsung dari Mekah, dan inilah yang sejak awal. Kenapa? Karena pertama kita punya analisa yang sahih, akurat, yaitu Al-Quran. Orang Arab terutama Mekah punya tradisi sejak zaman lama sebelum Islam datang, di mana mereka melakukan pelancongan dagang yang volumenya itu internasional, yang sampai direkam oleh Allah, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasayf. Ya, dalam tafsir banyak ulama, mereka itu memang perginya pada waktu musim dingin ke Yaman karena di sono panas sehingga tidak terlalu dingin. Musim panas ke Syam karena daerahnya sangat dingin. Ini mencari apa? Tidak lain adalah komoditas Nusantara, komoditas Hindia Timur. Di antara komoditas yang paling populer adalah kapur. Nah, Masya Allah. Kapur ini di mana? Di Barus. Barus itu mana? Medan. Bahkan surat Raja Sriwijaya yang dikirimkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Masya Allah. Hebat nih orang Palembang. Ngirim surat ke Arab. Bukan Palembang sekarang, dulu. Sekarang mencemen. Kebesaran nenek moyang antum bukan buat bangga-banggaan, harus ditiru. Zaman sakmono loh Mas, belum ada pesawat, dia berkirim surat. Sayang ini ini anak kasih kesimpulannya. Jadi di situ bunyinya, ini saya temukan di 2 kitab, dan kitab ini sama-sama ditulis abad yang satu abad 2 Hijriah, yang satunya abad 3. Jadi sangat lama juga. Abad 2 sama 3. Yang pertama kitab Al-Iqdul Farid karya Ibnu Abdul Rabbi Al-Andalusi. Andalusia di mana? Spanyol. Antum pernah ke sana enggak? Podo. Ya, sama. Sama belumnya maksudnya. Sebentar. Alhamdulillah.
Taib. Di situ disebutkan min malikil Hindi, surat dari Raja India, karena memang seluruh Indonesia dulu sebelum ada nama Indonesia, nama India. Makanya ketika Belanda saat VOC dibubarkan karena dirundung korupsi, dibubarkan oleh pusat India tahun 1799, maka membuat negara namanya apa? Hindia Belanda. Gitu. Makanya memang saya setelah membaca sejarah, mengamati, Indonesia itu memang negara yang paling bagus untuk sekolah korupsi. Yeah. Belanda pun kesini korupsi, Pak. Masya Allah. Padahal Masya Allah di sana itu kesini itu pinter korupsi. Masya Allah. Belanda akhirnya dibubarkan, buat nama dan negara itu India Belanda. Bahkan Indonesia itu usulannya Cokro Aminoto yang mensosialisasikan Ki Haji Agus Salim. Pertama kali nama Indonesia mencuat ketika Ki Haji Agus Salim yang fasih berbicara 9 bahasa. Bahkan ketika berbicara pidato bahasa Belanda, orang Belanda pun kalah. Nggak mengira kalau ini orang Indonesia. Sampai orang Belanda saja ditanya bahasa ini nggak ngerti. Ya. Nah, ketika itu dia mengusulkan awalnya Melanesia, karena terdiri dari semenanjung pulau-pulau yang balak, Malay. Kemudian lebih dicuatkan Indo karena di sana banyak suku-suku, sehingga Indonesia. Itu. Nah, hadirin sekalian, surat itu min malikil Hindi, dari Raja India. Namun di dalam kitabnya Al Hayawan Jahid ditulis di situ min malikisin, dari Raja Cina, dan ini tidak bertentangan karena cikal bakal kerajaan Sriwijaya adalah biksu-biksu agama Buddha yang datang dari Cina mengungsi ke Sriwijaya. Sama, makanya orang-orang Palembang itu sulit untuk membedakan mana pribumi mana Cina. Muka antum aja juga kayak Cina, ya kan? Mungkin turunan dulu campur, karena memang sudah lama. Nah, hadirin sekalian, setelah itu dari Raja India yang memiliki yang anak 1000 raja, Maharaja, didampingi permaisuri anaknya 1000 raja, memiliki kandang gajah jumlahnya 1000 gajah, yang istananya terbuat dari emas perak di antara 2 sungai. Kalau ini berarti bukan India yang sono, Bangladesh enggak. Yang dimaksudkan sungai apa? Sungai apa, Mas? Loh, antum enggak ngerti? Orang Sungai Musi sama Sungai Batang. Makanya ahli sejarah memprediksi terletak istana Sriwijaya itu hampir mendekati Jambi. Nah, itu. Makanya ketika saat dikalahkan atau saat Mojopahit runtuh, maka Sriwijaya itu pecah menjadi 3, Palembang, terus kemudian satunya lagi Pagaruyung, satunya lagi di Jambi. Itu Pagaruyung yang terkenal dengan raja yang pertama masuk Islam dari Hindu Buddha, yaitu Aditya Warman, ya, yang dimitoskan oleh orang itu apa, Sumatera. Kenapa muncul nama Minangkabau? Karena Jawa sama orang Minang adu kebo. Ya, kemudian ternyata walaupun kebunnya orang Minang itu kecil, ya, ternyata bisa mengalahkan kebunnya orang Sumatera yang gede dengan cara sebelum diadu dilaparkan 2 minggu, enggak dikasih minum. Akhirnya ketika menemukan kebo yang susunya melenduk begitu, langsung diserang, dihabisin, disodok, karena di sininya dikasih tanduk besi,
coblos perutnya jebol, akhirnya kalah kebo Jawa, menang kebo Sumatera, menang kabau. Nah, itu. Alias kerbaunya menang karena orang Minang itu nggak bisa ngomong R, jadi menang kabau. Gitu. Arjen menang kerbau. Gitu. Itu mitos ya, nggak usah dipercaya. Ya, biar antum melek aja. Ya, ya namanya aja mitos, itu dongeng. Biasanya ciri-ciri dongeng katanya Bapak Profesor Dr. Kunto Wijoyo 2. Ketika seorang yang pendongeng bercerita ditanya 2 nggak bisa jawab, kapan terjadinya, siapa pelakunya. Nah, itu. Kalau nggak bisa jawab, ya dongeng. Makanya sejarah adalah kemampuan untuk mengungkapkan apa tahun, ya, kapannya, yang disebut memoris. Memoris itu kaitannya dengan waktu, ya, temporal, temporarinya itu yang penting. Sekarang bicara masalah perang, umpamanya Uhud, kapan? 2 Hijriah, sejarah. Kalau sekarang ditanya kapan perang Paregrek, tahun 1404 sampai 1406, sejarah. Kapan perang Brontoyudo, nggak ngerti. Oh berarti mitos, itu wayang mas. Nah, itu kan gitu ya. Oke. Gimana, menarik atau dihentikan ini Pak? Diterusin nggak? Nah, jangan-jangan antum masuk ke dalam orang yang nggak seneng sejarah. Karena memang betul di Indonesia itu sekolah pelajaran yang paling nggak disukai sejarah. Makanya kalau ada anak masuk universitas ditanya, "Dek, mau masuk jurusan apa?" "Sejarah." "Lah mas, dibiaya kuliah mahal-mahal kok malah melajari orang mati." Udah lah, gratis saja nggak mau kok saya. Padahal masya Allah katanya ini Ibnu Khaldun, bahwa sejarah adalah ilmu paling bergengsi, ya, ilmu paling bergengsi. Kenapa alasannya? Sejarah merupakan mazhab keilmuan paling bergengsi, faedahnya sangat banyak dan sasarannya sangat mulia, karena dengan sejarah kita mampu mengenali akhlak umat terdahulu, jejak hidup para nabi dan tata kelola pemerintahan serta dasar kebijakan politik para raja, dengan tujuan agar kita bisa mengikuti jejak mereka. Bahkan setiap ilmu butuh sejarah, tapi sejarah belum tentu butuh ilmu itu. Sekarang ahli tafsir, untuk menjadi ahli tafsir yang hebat kalau tidak menguasai sejarah sulit. Bagaimana dia akan mengupas tentang suratul Kahfi secara baik kalau dia tidak menguasai sejarah Zulkarnain dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke Sriwijaya. Ini gimana? Setuju Sriwijaya? Oke. Lanjut isi surat tersebut. Dari Raja India tadi bla bla memiliki istana yang terbuat dari emas dan perak, yang diapit oleh 2 sungai, berarti di antara 2 sungai, yang sungai itu menghasilkan pohon besar, kayu wangi dan kapur, bau wanginya sejauh 12 mil. Masya Allah, bau mas, hebat itu. Kekayaan utama Palembang dulu adalah kafur. Sehingga orang Arab, bukan hanya zaman Rasulullah, disinyalir oleh beberapa ahli sejarah, utusan Nabi Sulaiman pun datang ke Barus untuk cari kapur. Utusan Fir'aun pun datang ke Barus untuk cari kapur, untuk kepentingan muminya raja-raja Fir'aun. Karena mumi nggak mungkin jadi kalau tidak dikasih kapur. Ya kan, prosesi mumi itu kan hari 1, 2, 7 diperayakan 100. Setelah pembalseman selesai, untuk mengawetkan jenazah dikasih apa? Lempengan-lempengan kapur. Jadi kapur itu komoditas yang dihasilkan dari kayu-kayu, setelah dibelah itu kristal-kristal keluar akibat proses alami. Ya. Cuman sekarang sudah disintetiskan karena sudah punah, itu pun masih diberi nama kapur Barus.
Makanya hadirin sekalian, saking bagusnya Rasulullah SAW pun merekomendasikan untuk perawatan jenazah. Disuruh ngasih apa? Jenazah kapur. Makanya Rasulullah pun sudah kenal medan. Ya kenal. Ini dari, dan nggak mungkin Pak di Mekah Madinah itu ada kafur. Karena kayunya di mana? Cuman ada kurma. Itu. Dan antum jangan anggap kapur ini kapur nginang ya, itu batu itu. Ini kapur barus. Nah, yang hebat lagi hadirin sekalian, ya. Komoditas ini dituturkan oleh Allah menjadi komunitas, menjadi nikmat surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Dan tidak mungkin Pak, barang-barang dunia ini diadakan Allah di akhirat, di surga, kalau nikmat itu tidak hebat. Contoh, ada khamr yang aromanya kafur barus. Ada khamr yang aromanya minyak kasturi kan, khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil. Tapi ini ada kafur barus. Sudah lama ini dijelajah orang-orang Arab. Makanya tidak benar hadirin sekalian, inilah yang diinginkan oleh Osnok Horgonya, bahwa kenapa dia lebih menekankan teori masuknya Islam ke Indonesia itu abad ke-13, ingin sampai pada kesimpulan budaya yang pertama kali masuk ke Indonesia itu bukan Arab tapi Hindu, bukan Islam tapi Hindu. Padahal Pak, ana tanya, peninggalan Hindu berapa? Sementara peninggalan Islam ribuan jutaan masjid tidak dianggap budaya. Nah, kita lanjut isi surat tersebut. Ya. Setelah itu beliau mengatakan, wahai tuan raja Arab yang tidak pernah menyekutukan Allah. Subhanallah, tak paham dia bahwa raja Arab yang dikirimin surat yang tidak lain adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, karena ini ditemukan oleh para peneliti itu di kantor khilafahnya Muawiyah, itu ada di kantor dokumentasinya. Jadi ditemukan di kantor administrasinya Muawiyah ada surat tersebut yang dikirimkan dari Raja India ke beliau. Isinya, kepada Raja Arab yang la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah, saya mengirimkan hadiah. Walaupun itu bukan hadiah yang sebenarnya, hanya persahabatan. Dan yang terakhir yang indah ikhwan, hendaknya engkau mengutus seorang yang mengajarkan dan memahamkan kepadaku tentang Islam. Subhanallah. Berarti sejak Sriwijaya berdiri tahun berapa? Lu nggak ngerti sampai nawas lo mas, tak antem sandal lo sampean. Nggak ngerti yang punya negara kok. Ya, Sriwijaya berdiri tahun 674 dan Muawiyah wafat tahun 676 kalau tidak 77. Berarti baru. Jadi raja ini nampaknya baru mangkat menjadi raja, kemudian melakukan pengembangan. Kemungkinan memang dia muslim, ingin mendapatkan penjelasan tentang Islam, atau karena memang Sriwijaya itu terkenal dengan kerajaan ilmu pengetahuan, dengan senangnya menjagai sarjana-sarjana, karena memang bibit cikal bakalnya itu para sarjana. Yang datang ke sini dari Cina itu para sarjana biksu, sehingga semua agama difasilitasi pengajarannya. Yang Hindu didatangkan guru Hindunya, yang Buddha didatangkan guru Buddhanya, yang Islam didatangkan guru Islamnya. Dan gak main-main, minta dari Arab langsung. Muawiyah tulis surat, cuman sayangnya kita tidak menemukan siapa yang membawa surat ke Indonesia.
Ini lagi-lagi sejarah. Itu kapan kan nanti? Wah, saya pernah membaca, dikirim beberapa ikhwan, katanya beberapa sahabat sampai ke Indonesia, ada yang nyampe Rembang, Pati, Pekalongan. Yang lucu Ali bin Abi Thalib nyampe mana begitu. Ya ikhwan, tahun-tahun yang disebutkan di situ, beberapa sahabat itu melakukan aktivitas di Arab ketika itu, berarti nggak ke sini. Nah itu. Makanya ini perlu dibuktikan lewat penelitian yang akurat. Oke. Inilah hadirin sekalian aktivitas. Makanya setelah itu berkembang dengan pesat, apalagi kekuatan maritim. Nampaknya kerajaan ini memanfaatkan dua sungai ini dua-duanya, sehingga nampak kita bisa analisa istananya itu menghadap ke lautan. Kemudian ada jalan menuju sungai Musi, satunya sungai Batanghari. Disinilah kapal lalu lalang datang dari berbagai macam arah. Makanya dianalisa oleh banyak sejarah, Sriwijaya kuat karena kekuatan maritimnya. Makanya ketika itu dia langsung menyerang pada abad ke-10, kerajaan Mataram Hindu diserang, jatuh pada tahun 1138. Itu hancur kerajaan Hindu Mataram, diserang oleh Sriwijaya kan gitu. Kemudian melarikan beberapa sisanya bergabung dengan Hindu yang ada di Kahuripan, Surabaya. Puncak kejayaannya pada zaman Airlangga. Namun tidak lama Airlangga akhirnya terkena berbagai macam konflik agama. Akhirnya dia membuat agama baru, yaitu agama Hindu-Buddha. Dan dikatakan oleh Sholihin Salam, tidak ada istilah agama Hindu-Buddha kecuali di Indonesia. Gak ada. Di luar ya Hindu, Buddha, dia oplos. Makanya Tuhannya pun tidak Siwa yang diunggulkan, tapi Wisnu. Dengan simbol manusia, tapi punya sayap. Tapi tidak terelakkan, akhirnya pecah. Negaranya dibagi menjadi dua, Panjalu sama Jenggala. Namun akhirnya juga pecah, berdirilah dua negara. Tapi akhirnya Singosari yang kuat dengan rajanya yang paling kuat terkenal Kertanegara. Sampai Kublai Khan ketika mengutus utusannya, telinganya diiris sama dia. Namun ketika saat membalas, yang ditemukan karena Kertanegara sudah meninggal, dikhianatin, diserang oleh penasihatnya sendiri, yaitu Jayakatwang. Maka muncullah negara Manadoha alias Kediri. Namun ketika datang 20.000 pasukan Cina, nah ini Pak, mulai disinilah banyak yang melalui otomatis. Kalau dari Cina itu Natuna, Belitung, Bangka, ke Jawa pasti lewat Palembang. Karena sejak dulu memang Palembang itu ini loh Pak, tempat pelabuhannya itu sangat kuat. Ya, pelabuhan terkuat kan dulu yang pertama di Barus, Sibulga. Kemudian setelah itu pantai utara Aceh, ini utara Sumatera, Aceh. Nah, ke Jawa itu ada 3, Banten, Tuban sama Gresik. Itulah pelabuhan-pelabuhan terkuat pada zaman itu dan tempat perekonomian paling ramai. Makanya Demak mengambil tempat kerajaannya di situ karena ingin terus eksis pemerintahan dari sisi ekonomi dan yang lainnya. Oke. Jam berapa, Pak? 11. Masih ada waktu nggak? Gimana? Diterusin nggak? Oke. Ya. Diminum dulu. Karena kita belum nyampe walinya ini. Ini masih berkisah Sriwijaya. Minimal antum kalau ditanya Sriwijaya minimal taulah, nggak usah ngurusin Mojopahit. Minimal Sriwijaya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Setelah pada dekade kurang lebih abad ke-10, di sana sudah mulai banyak pedagang dan juga orang-orang muslim berdatangan cukup masif ke Sumatera dan ke Jawa.
Buktinya di daerah Riran Gresik ada pemakaman Muslim. Di situ diantaranya tertulis Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Dan ini jelas dari postur tubuhnya, panjangnya itu bukan orang Indonesia. Dan analisa saya ini bukan orang pribumi Jawa, karena namanya Fatimah. Zaman segitu itu tertulis di nisannya tahun 475 Hijriah atau di dalam tahun Masehinya 1082. Dan tidak mungkin tahun segitu ada orang Jawa namanya keren Fatimah. Paling banter ngatmi, ngatiem, ya, lanang parno, itu ngatno, itu nggak ada orang namanya Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Berarti di situ sudah disebutkan 3 generasi. Dan saya temukan kuburannya cukup luas ketika itu, dan ada kuburan yang panjangnya itu sampai 10 meter. Awalnya saya menganalisa, orang dulu panjang-panjang dan nggak mungkin. Ternyata itu hanya semacam, ya kalau kita bilang sok-sokan lah. Jadi untuk mencirikan antara pejabat tinggi dengan pejabat biasa. Pejabat tinggi kuburannya dipanjangkan, pejabat biasa kuburannya biasa, gitu. Dan yang lebih menarik hadirin sekalian, ini abad 10 menjelang 11. Malah yang juga kita bisa analisa di Aceh itu ada kuburan yang tertulis tahun 1292 yang namanya Malikus Soleh. Dan Malikus Soleh ini kerajaan Islam, Pak, nggak mungkin kan ujuk-ujuk. Bahkan pembentukan antara kedatangan pemukiman sampai muncul kerajaan dibutuhkan beberapa abad. Bisa saja 3 abad, 2 abad, 3 abad sampai 5 abad. Berarti kesepakatan para sejarawan ketika mengadakan seminar di Aceh tahun 78 kalau nggak salah, menyepakati bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah. Dalilnya juga tadi di mana Raja Sriwijaya yang ketika itu khalifahnya Muawiyah sudah berkirim surat. Jadi hubungan Jawa dengan Arab itu sudah cukup lama. Dan bapaknya Malikus Soleh itu namanya Malik Ibrahim. Jadi bapaknya ini namanya Malik Ibrahim, masuk Islam di tangan oleh dai yang dari Jeddah namanya Ismail. Kemudian dia merubah dirinya namanya Malik Ibrahim. Kemudian anaknya Malikus Soleh, anaknya lagi namanya Malik Shah Zohir atau Malik Zohir Shah, yang ketika itu dikunjungi oleh Ibnu Battuta yang datang ke Sumatera tahun 1345. Dia menceritakan tentang raja ini, yang raja sangat sederhana, alim, komitmen, suka ngaji. Setiap Jumat seluruh pejabat kerajaan wajib ngaji, yang kanan kirinya menterinya semua. Dan kalau datang ke masjid untuk sholat Jumat jalan kaki. Dan dia suka jihad perang dan tidak pernah kalah. Buktinya Gajah Mada dengan Hayam Wuruk yang begitu hebat, jajahannya timur barat, tidak mental mengalahkan Malikus Soleh, Malik Zohir Shah. Karena Gajah Mada puncak kejayaannya itu kan Mojopahit berdiri tahun berapa? Nggak tahu, nggak apa-apa, antum bukan orang Jawa ini. Tahun 1292, 93 ini berdiri. Raja pertamanya Raden Wijaya. Kemudian puncak kejayaannya setelah itu Gajah Mada meninggal tahun 1364. Hayam Wuruk mati tahun 1389. Pas Malikus Soleh ketika itu tahun 1345, sezaman. Itu pun tidak bisa menaklukkan. Bahkan ketika saat Battuta datang, masih menemukan kerajaan itu sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan disebutkan, dituturkan di dalam Rihlah Ibnu Battuta mengatakan, dia selalu berperang dengan raja-raja kafir dan selalu menang. Kenapa, Pak? Ternyata pasukan artilerinya yang dibantu meriam-meriam produk dari Turki membantu selalu di dalam peperangannya.
Loh itu. Di Ponegoro itu Pak, ternyata punya pabrik senjata. Yang bikin coba hebat, perempuan. Itu dulu mbah-mbah kita itu pinter bikin pistol. Sekarang aja nggak bisa bikin mercontok bisa. Itu. Seperti itu. Nah, dan sekalian jatuhlah. Nah, di sini mulai semakin masif. Datanglah Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Gresik. Di sana dia mengawali dakwah karena Maulana ini dikatakan di dalam nisannya itu cukup menarik Pak. Bahasa yang disebutkan di sini di nisannya itu menunjukkan bahwa ini orang hebat dan berwibawa. Nah, ini beberapa buku yang saya temukan asli tulisan Sunan Bonang. Tulisannya masih Jawa. Ini ya. Antum melihat tok aja merem-merem apalagi baca, ya. Terus kemudian saya juga temukan tafsir. Ini menunjukkan bahwa betul apa yang dikatakan Profesor Dr. Drewes, Sraig dan yang lainnya, Sunan Bonang sama Sunan Giri itu sangat fasih berbaca Arab. Setelah saya baca bukunya dia yang Headbook Van Bonang itu, ungkapan-ungkapan bahasa Arabnya Masya Allah. Dan rujukannya kitab-kitabnya semua kitab Arab. Dan pertanyaannya, mungkin nggak Sunan Bonang belajar bahasa Arab di Jawa? Sama siapa? Sama Bejo? Nggak mungkin. Sunan Bonang belajar bahasa Arab sama Bejo. Ya harusnya yang terkenal Bejonya. Yakinlah minimal belajar di mana? Di Malaka, di Aceh, kemudian beliau langsung ke Mekah. Makanya Profesor Dr. Hamka menegaskan ya bahwa Sunan Bonang sama Sunan Giri betul-betul belajar ke sana, dan di antara kitab yang dipelajari inilah yang membuat kepiawaian dan kehebatan Sunan Giri dalam ketatanegaraan semakin mateng karena beliau belajar kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Ini terus kemudian yang menarik, saya ketika mengadakan penelitian saya temukan tafsir Sunan Bonang. Saya nampak lihat, kalau saya terus lihat ini bahasa Arab. Dan kemarin saya tanya kepada DKM Masjid Demak, Pak, ini apa ada yang berusaha untuk menerjemahkan? Katanya Pemda Demak sedang berproses. Ya. Yang menarik sekali hadirin sekalian, di dalam kitab Headbook Van Bonang, Sunan Bonang itu menjelaskan akidahnya Sunan Bonang cukup menarik. Ya. Dan ternyata Sunan Bonang itu bukan orang biasa, ulama hebat, pemahamannya ahli sunnah wal jamaah, dan sangat punya perhatian tentang masalah penjagaan agama ini, perlindungan agama ini terhadap pencemaran, kesesatan dan kebid'ahan. Makanya beliau mengatakan di kitab Headbook Van Bonang yang sudah diterjemahkan oleh dua sarjana yang dua-duanya mendapatkan gelar profesor gara-gara buku itu, di situ dijelaskan atau dikatakan, ya, saya ingin Mitroningsun, ya, ini bahasa Kawi Sangsekerta. Mitroningsun karono siro iki opo-opo sihono sami-sami niro Islam lan mitroniro kang ase ing siro lan anyegau siro ing dolalah lan bid'ah. Wahai saudaraku sekalian, selagi kalian masih hidup, hendaklah saling tolong menolong sesama muslim dan hendaknya saling berkasih sayang sesama kalian, serta hendaknya mencegah kesesatan dan kebid'ahan. Paham sekali, kullu bid'atin dhalalah. Dan yang menarik, isi di dalam kerupak firara itu Pak, yang musyawarah tadi, ini ceritanya pertama dialog antara sunan-sunan ini untuk membahas terkait dengan kesesatannya Siti Jenar itu sesat atau tidak. Baru setelah itu yang hebat, di dalam buku ini ditekankan masalah sholat, ya, bagaimana para wali ini mengajarkan orang Jawa supaya sholatnya benar, diajari sholat sampai ruku sujudnya, sampai fatihahnya, sampai arti fatihahnya diajarkan. Ini yang menarik. Sehingga dari sekalian, saya itu ketika mendapatkan ini sambil nulis ini, ya Allah, ternyata wali-wali ini lebih hebat jauh daripada saya.
Akhirnya Pak, setelah penelitian ini, akhirnya saya mendapatkan kesimpulan, kita ini belum apa-apa dibanding beliau-beliau. Kenapa? Coba bayangin. Beliau-beliau ini datang ke Indonesia, Sumatera, Jawa. Mayoritas Islam apa mayoritas Hindu? Hindu. Kalau mayoritas Islam enak seperti saya sekarang. Datang ke Palembang, tablek yang datang, wah udah selesai, enak. Coba Syekh Maulana Malik Ibrahim tablek di mana? Ke Gresik yang disebutkan oleh Mahwan sama Vinci. Mahwan sama Vinci ini penerjemah sekaligus penasihat utamanya Cheng Ho. Ketika datang ke Indonesia tahun 1407 didampingi oleh dua-duanya Muslim fasih bahasa Arab. Makanya dia itu selalu dibawa kemana-mana, terutama ketika singgah di negara-negara Arab, termasuk yang pernah disinggahi adalah Hadramaut, karena dia yang selalu menerjemahkan. Dia mengatakan, Mahwan sama Vinci ini penasihat dan sekaligus juga pengawal pribadinya Cheng Ho mengatakan, ketika kami menginjak Jawa, kami temukan komunitas terbagi menjadi tiga. Komunitas pertama orang Arab Persia yang sudah masuk Islam, yang keduanya Tionghoa yang sudah masuk Islam, ketiganya orang-orang pribumi, hidupnya sangat jorok, pakaiannya tidak sempurna, dan penyembah berhala. Coba bayangin Mas, Mbah Wali itu ngadepin orang seperti itu emang gampang? Coba nyeramai ibu-ibu, emak-emak nggak pakai sandal dan nggak pakai penutup ini, ya apa nggak merem-merem itu? Ya Allah, ini terus kemudian datangin satu persatu ke sawah, karena nggak ada majelis, nggak ada tempat majelis, ke sawah. Apalagi beliau pernah bertugas di daerah Gujarat dan Fatani. Makanya Profesor Dr. Azumadi Azra di dalam kitabnya Jaringan Ulama mengatakan, di antara turunannya Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah Dawud Al-Fatani, ulama yang hidup pada abad 17-18. Karena juga analisa kedua di sana ada ternyata daerah namanya Gresik, bisa dieja dengan Gresik. Nah, ternyata setelah beliau datang ke Jawa Timur juga memberi nama apa? Gresik. Awalnya daerah itu namanya apa daerahnya? Daerahnya awalnya Tandas. Tandas itu apa? Kotor. Itu loh, toilet itu loh Mas. Tandas, ya kan? Masa daerah kok kotor toilet? Udah diringankan, nggak resik, Gresik. Nah itu. Ini cok kali cok. Digali-gali kok cocok. Itu ya. Setelah di sana dia membuat pondok pesantren dan nampak sekali dari wasiat, subhanallah Pak, di dalam kerupak Ferrara itu menunjukkan beliau itu orang hebat. Nasihat beliau masih dirawat dengan baik oleh para wali. Sampai ini. Nah ini foto saya temukan dalam penelitian, Masjid Demak difoto oleh Belanda tahun 1800. Ini karena teknologi foto itu ditemukan di akhir abad 18 menjelang 18 ini 1780 itu sudah ditemukan. Ini juga ditemukan kapal uap, juga sekaligus ditemukan otomotif, ya sudah mulai ada mesin-mesin. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehebatan beliau di sini, ini adalah makam seorang yang diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang memohon rahmat Tuhannya, guru para pangeran, sandaran para sultan dan menteri, serta siraman kaum fakir dan miskin, yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama, Malik Ibrahim. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhoannya kepada arwah beliau dan memohon arwah beliau diterima di surga. Telah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822. Yang menarik wasiat 25-nya Pak, saya amatin tidak ada satupun yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan saya yakin seyakinnya ini adalah ulama ahli sunnah, tidak seperti diklaim oleh sebagian ahli sejarah yang memang ada condong hati ke Syiah, dia disiahkan.
Yang menarik di poin ke-10 ya Pak, akidah mereka ini beliau, saya nggak usah bahasa kawi ana baca ya, kamu nggak paham. Melaksanakan hukum dan amalia agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut Qadariyah. Oh, tegas. Apalagi Sunan Bonang menjelaskan tentang akar bid'ah yang 12, di antaranya dimasukkan Mu'tazilah, Al-Karamiyah, Al-Batiniyah, dan semua termasuk dia mengkritisin seorang ulama sesat yang ada di Mekah saat itu, namanya Abdul Wahid Al-Makki. Ini menunjukkan bahwa beliau itu pernah di Mekah, karena nggak mungkin mengkritiki tokoh sesat di Mekah yang dia di suatu daerah yang beliau tidak di sana. Di dalam kitab itu disebutkan ya, mitroning sun hati-hati yang wong sing wong sasar, dia namanya Abdul Wahid Al-Makki. Inilah sedikit tentang masalah. Intinya saya ingin kasih analisa begini. Saya sendiri tanya, wahai Zainal, sudah berapa banyak orang Hindu yang kamu masuk Islamkan? Dai kita subhanallah sekarang. Sementara ini Pak, antum bayangin, deketin saudara kita ada sulit, apalagi berbeda keyakinan. Sampai akhirnya mayoritas, sampai dinyanyikan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo tinggal nyanyinya tok, ilir-ilir tandure wis similir. Sampai akhirnya punya negara. Coba bayangin Mas, dakwah dari nol sampai komunitas banyak, sampai memiliki negara, yaitu Demak Bintoro, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Banten. Dan itu 3 serangkai yang kompak mengusir Portugis yang akhirnya melawan Belanda. Namun di akhir-akhir daripada ininya tidak mental, malah akhirnya kelanjutan daripada Joko Tingkir dengan Kerajaan Pajangnya dan Mataram akhirnya bersekutu dengan Belanda. Yang itu yang membuat tidak sukanya Diponegoro sampai menyala perang Jawa. Ini kondisi real. Dan sedikit Pak, saya ingin sampaikan ke antum setelah menjelang kemerdekaan. Makanya betul-betul benar tuh para pendiri bangsa, berkat rahmat Allah. Jadi nggak ada yang bisa bilang berani mengatakan kita merdeka karena jerih payah kita. Kenapa? Karena betul-betul berkat rahmat Allah. Kalau bukan Belanda itu diserang oleh mana? Jepang, nggak mungkin kita merdeka Pak. Berkat rahmat Allah. Dan akhirnya Jepang serang sekutu, dibom Hiroshima Nagasaki. Akhirnya kita proklamasi. Itu kan berkat rahmat Allah. Kalau enggak bisa. Belanda itu di sini 350 tahun. Tidak ada sejarah penjajahan paling awet kecuali penjajahan Belanda di Indonesia. Kenapa? Karena penjajahnya istiqomah, yang dijajah ikhlas. Nah itu enggak ada Pak. Orang dijajah ikhlas itu orang Indonesia loh Pak. Contohnya Pak, saya tanya, dijajah Belanda, Masya Allah, terutama saat kultur stelsel yang diawali dengan Jenderal Gubernur Daendels, dilanjutkan oleh Van de Kock, Van de Bos, kemudian memiliki residen namanya Van de Kock. Itu menerapkan kultur stelsel, keuntungannya sangat fantastis Pak. Masya Allah, kita geleng-geleng kepala. Hampir 40 tahun saja dia mengeruk keuntungan 75 miliar dolar Amerika dalam waktu 7. Ya gimana tidak cepat kaya? Wong bangsa kita itu dipekerjakan di sawah, di kebun, di hutan 200 jam dalam 1 bulan tanpa upah. Itu. Nah ini menelan ludah. Anehnya Pak, yang bikin sengsara bangsa ini Belanda, yang jajah Jepang, lo sing dimusuhi kok Arab. Aneh nggak ini? Aneh itu Arab ngapain sama kamu? Ya, jajah enggak, ngerampas enggak, memperkosa enggak.
Lebih aneh lagi ada yang menjulukin, wah Arab Saudi, Wahabi, sekte berdarah. Berdarah apanya? Emang ada jamaah haji yang disembelih sama Saudi? Tolong buka data haji dari abad 18 sampai sekarang. Ada enggak? Waduh, ada jamaah haji Indonesia yang disembelih Wahabi. Mas, yang bikin sengsara nenek moyang kita Belanda, yang jajah Inggris, yang menekan Jepang, lo yang kok musuhin Arab. Ketemu di mana? Ayo, pikir. Lo Masya Allah. Bahkan hadirin sekalian, kalau urusan fasilitas haji lengkap, juga ngambil duit antum enggak, memperkosa juga enggak, zolimin bumi antum enggak. Lo antum musuhin Arab padahal temen antum seagama, seiman, ini sampai hari ini berlawanan agama. Kenapa antum enggak musuhi Belanda, Jepang, antum musuhi Arab? Coba suruh mikir itu orang-orang yang anti Arab. Dikit-dikit, wah Arab. Nggak ketemu, Pak, nggak ketemu, Masya Allah. Allah musta'an. Habis pikir, ini. Akhirnya di dekade abad sebelum kemerdekaan ada tokoh Cokro Aminoto, ya. Kemudian mendirikan SI Syarikat Islam. Dia memang Masya Allah orangnya cerdas, bagus, ceramahnya sangat memukau, apalagi di tengah ribuan jamaahnya, sampai dinobatkan pengikutnya menjadi ratu adil di tanah Jawa. Namun sayang memang pendalaman Islamnya kurang, apalagi Saman Hudi ketika itu, ya, tidak bisa ceramah. Sudah begitu lebih kental kejawennya, akhirnya kalah pamor sama Cokro Aminoto. Nah, sejak itulah sudah mulai friksi-friksi konflik. Mereka semua sepakat kita harus merdeka dan memiliki pandangan kebangsaan. Tapi maaf, ada kebangsaan yang pro agama. Ini didominasi Cokro Aminoto, Ki Haji Agus Salim, dan seterusnya. Akhirnya ada Muhammad Nasir dan yang lainnya. Ada kelompok yang kebangsaan netral agama yang dimotori oleh Soekarno sama Hatta. Artinya semua agama dirangkul, bahkan ketika saat ke pojok, karena beliau menerapkan demokrasi terpimpin, akhirnya semuanya memusuhi. Dia mencoba untuk membuat sinkritis yang pernah dilakukan Airlangga, yang pernah dilakukan Kertanegara, perpaduan antara berbagai ideologi, Nasakom sama dulu kan. Dan hadirin sekalian, yang lebih parah, muncul kebangsaan anti agama yang dimotori oleh komunis. Pertama kali lahir dari perutnya SI juga, yaitu seorang yang namanya Semaun, buruh kereta, yang ketika itu ketemu Kiai ini HWS Cokro Aminoto di kereta, kemudian direkrut. Dijadikanlah kadernya, dijadikan ketua SI di Semarang, lah malah mendirikan PKI. Apalagi saat ketemu dengan Tan Malaka, seorang cerdik dan sangat lembut dan lihai, untuk menyulap dirinya dengan berbagai macam bentuk, sehingga masuk ke negara manapun tidak ada yang tahu kalau itu Tan Malaka. Sampai hari ini pun orangnya masih misterius, sebetulnya namanya dia itu siapa. Tan Malaka pun bukan nama aslinya. Dan seluruh konsep komunisme hampir lahir pemikiran dari perut Tan Malaka. Dilanjutkan lagi oleh kader-kader berikutnya. Puncak kejayaannya pada zaman Aidit, DN, Aidit. DN itu singkatan Ja'far Nawawi Aidit. Namun setelah dia masuk komunis dan amat benci dengan Islam, nama pun gak senang dia, dirubah Dwipa Nusantara Aidit. DN itu Dwipa Nusantara Aidit. Padahal nama aslinya dari bapaknya itu Ja'far Nawawi Aidit, dan seorang militan haji yang ada di Belitung. Lahirnya Aidit di mana? Ya, pura-pura ngerti gitu loh Mas, biar saya seneng. Ya di Belitung itu. Ya.
Nah, inilah akhirnya muncul proklamasi yang di situ batang tubuh Pancasila berkat rahmat Allah. Betul. Kalau bukan rahmat Allah, kita nggak akan menang. Wong Belanda itu terusir karena serangan dahsyat dari Jepang. Dan akhirnya kita bisa mengusir Jepang pun dia kalah takluk di bom Hiroshima Nagasaki dan mengakui kemenangan Amerika. Dan sampai tahun berikutnya sebetulnya kita itu merdeka benar itu tahun 1949. Makanya para sarjana barat itu menyebutkan kemerdekaan tahun itu karena setelah itu masih terjadi gejolak. Bahkan Belanda sempat datang lagi, kobar perang pada zaman Bung Tomo Surabaya. Akhirnya mulai betul-betul netral kembali lagi 1949. Tapi terus terjadi peralihan kekuasaan. Bahkan kabinet itu hanya umurnya ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Maka nampak mungkin Soekarno pusing melihat itu, buat dekret tahun berapa? Minimal ngerti mas dekret ini 59. Sejak itu muncul demokrasi terpimpin. Akhirnya Bung Hatta tidak setuju, bahkan menolak, mundur dari wakil presiden, digantilah Juanda. Nah, sejak itulah terjadi crash sampai akhirnya wafat pun Bung Hatta tidak pernah bisa menerima Soekarno karena merubah alur daripada kemerdekaan dan kebangsaan. Dan akhirnya sebelum mati pun beliau sudah terkena batunya, akhirnya kesandung G30 SPKI. Dan disitulah peran NU sudah mulai menonjol, Muhammadiyah juga, yang akhirnya terjadi pembubaran PKI oleh Soeharto. Dan sejak itulah PKI resmi dilarang di Indonesia. Menjadi TAP MPR, tidak akan bisa diterima selamanya. Walaupun memang 3 basis ini, kebangsaan pro agama, kebangsaan netral agama, kebangsaan anti agama, sampai hari ini punya anak turun yang selalu timbul tenggelam ingin hidup kembali. Nah, mudah-mudahan kita simpulnya begini. Judul taklim kita kan apa tadi? Nah, riak-riak beragama. Ini yang ingin saya katakan kepada antum. Apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam tidak akan lenyap dari bumi ini, tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Ada jaminan? Ayat berapa? Bahkan Islam di Indonesia ini bisa hilang. Bukti Andalusia, kurang apa Pak? Memimpin Eropa kurang lebih daripada 800 tahun. Berdiri sejak tahun Abdurrahman Ad-Dakhil masuk Eropa, Andalusia tahun berapa? Pura-pura ngerti gitu loh Pak. Tahun 75 Hijriah. Kemudian jatuh ke tangan Eropa ketika itu siapa? Panglimanya? Panglimanya siapa? Raja siapa? Ya. Tahun 879, Masya Allah, 800 tahun lebih menguasai Eropa, memimpin Eropa. Peradabannya pun masih utuh sekarang, masjid, bahkan ada istana yang sampai hari ini umurnya ratusan tahun. Tidak pernah ada kata usang, yaitu istana Al-Hamra, cuman dieropakan namanya Al-Hamra. Masjidnya juga begitu, tapi semua sudah menjadi museum. Cari masjid susah, cari makanan halal susah, malah umat Islamnya kurang dari 1%. Nggak usah jauh-jauh ke Eropa Pak. Yuk kita tengok Campah, di mana dari abad ke abad memimpin Islam. Bahkan dai-dai Islam banyak datang dari mana? Campah. Sekarang tidak main-main, dikuasai komunis. Campah yang tidak lain adalah Kamboja, perbatasan Vietnam. Itu Campah.
Tidak tanggung-tanggung dikuasai komunis, umat Islam tinggal 0,5%, itu pun tinggal di bantaran-bantaran sungai dan lautan. Masya Allah. Dan mereka tidak ada satupun kalimat pembelaan ketika kaum muslimin dibantai di Myanmar. Apakah tidak mungkin berulang di Indonesia? Sangat mungkin, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau umat Islam tidak mau membela agamanya. Kalau umat Islam malas mendakwahkan dinnya, kalau umat Islam sudah tidak mau menyampaikan agamanya. Karena agama itu diterima atau tidak bukan karena semata-mata benernya. Bahkan agama itu bisa diterima karena pengikut pemeluknya ulet di dalam mendakwahkan dan gigih di dalam membela, dan tidak kalah pentingnya berhasil di dalam mendakwahkannya, berhasil di dalam mendakwahkannya, akhirnya mendapatkan pengikut. Apalagi Masya Allah, Indonesia itu agama apa aja kalau didakwahkan secara gesit berhasil, ada aja pengikutnya. Kelompok apa yang nggak ada pengikutnya? Aliran apa yang nggak ada pengikutnya? Nabi palsu aja ada pengikutnya, Masya Allah. Laris apa aja. Itu. Makanya ayo kita mulai. Ya, di Palembang, Sriwijaya. Ini punya negara, punya daerah sejarah paling tertinggi. Ya, sejarah Islam. Apalagi ketika di zaman Aryo Damar, yang namanya Aryo Dilah setelah masuk Islam didakwai Sunan Ampel, ya. Kemudian ada dongeng Pailembang masuk ke Jawa. Pailembang itu muridnya Sunan Gunung Jati ketika dia melancong ke Cina. Pailembang kemudian disebut atau dipanggil orang sini pribumi Palembang. Sejak itu nama Sriwijaya hilang, tinggal Palembang. Itu selalu Islam, Pak, kuat sebagai mercusuar dakwah. Masya Allah. Sampai ada pabrik pupuk. Lah, Masya Allah. Bukan pupuk Mojopahit. Pupuk Sriwijaya. Mengenang kejayaan Sriwijaya, kuat militernya, kuat pertaniannya, kuat maritimnya, kuat ekonominya, kuat juga akidahnya. Islam selama itu bertengger terus menjadi suatu ukuran tolak ukur di Nusantara, Palembang. Oke, kalau memang begitu kita sudahi. Nah, ada waktu kita sekarang baca pertanyaan, dijawab atau pulang? Buka-bukaan gimana? Dijawab apa pulang ini? Ya, kalau begitu nggak ada yang boleh pulang. Yang pulang awas, bannya kempes. Ya. Ya, oke. Ustadz, keutamaan siwak dan celak mata, soalnya sekarang jarang sekali dipakai. Siwak setelah diadakan penelitian persis menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah. As-siwaku mardatun lirabb wa matharatun lil fam. Siwak mendatangkan ridha Allah dan mencuci, membersihkan mulut. Setelah diadakan penelitian di laboratorium di beberapa negara Eropa dan Amerika, ditemukan getah siwak mengandung zat yang sangat bagus membunuh bakteri dan merawat kusi. Oke. Dan Masya Allah tidak ada yang meleset apa-apa yang dikatakan Rasulullah, ya, karena mukjizat. Contoh aja lalat ketika jebur ke minuman suruh nyelupin, Rasulullah mengatakan, idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma yanzi'hu fa inna fi ihda janahi daun wa fi akhar dawaun. Jika ada lalat yang jatuh ke minuman kalian, hendaknya dicelupkan kemudian ditarik. Jangan celup udek. Celup tarik, karena salah satunya ada racun, satunya ada penawar. Ketika dicelup dua netral. Nah, itu
Masya Allah, terbukti ternyata. Contoh kenapa ketika dijilat anjing bejana disuruh mencuci, yang pertama pakai tanah. Setelah diadakan penelitian di laboratorium, tanah mengandung unsur paling baik untuk membersihkan bakteri dan kotoran hasil jilatan anjing, yang tidak bisa diganti dengan deterjen apapun. Dicoba semua dalam penelitian, nggak bisa. Sebersih tanah. Allahu Akbar. Lain lagi, contoh lagi kencing unta. Masya Allah. Antum udah pernah minum kencing unta? Loh, Masya Allah, anak saya sudah botolan. Nah, itu ada orang yang nanya, itu Pak, rasanya gimana? Ya rasa kencing mana apalagi? Ya namanya kencing. Ya. Jadi nikmatnya itu Pak, minum itu langsung serep, rasanya itu pahit-pahit, terus badan itu seger. Dan Rasulullah menyarankan minum kencing unta sama susu. Kenapa setelahnya susu? Subhanallah, ana coba berkali-kali, ternyata bau kencing unta nggak bisa hilang kalau nggak pakai susu. Antum minum kencing, habis itu nggak minum susu, diikutin lalat sampai hotel itu. Masya Allah baunya. Tapi minum itu hilang, Masya Allah hilang. Habis itu subhanallah. Dan ternyata diteliti juga sangat bagus untuk imunitas pankreas sama empedu seseorang. Hasilnya akurat. Ya. Ya, cuman tinggal sekarang antum cek benar, ini kencing unta apa kencing sodik gitu kan gitu kan. Jangan-jangan kencingnya yang nunggu unta, karena nyari-nyari kencing nggak keluar-keluar udah. Ini repot. Tapi kalau yang pengalaman tahu bedanya tuh, ini kencingnya si fulan atau kencing si unta. Itu kan gitu. Gitu, ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ustadz mohon nasihatnya, saya baru belajar sunnah, saya sangat bersyukur dengan hidayah sunnah ini, tapi saya lihat seperti ada dua kelompok sunnah. Hadirin sekalian, begini, anak kasih nasihat. Antum sibukkan belajar. Kelompok dimanapun, kalau antum pikir akan menyusahkan antum, karena manusia memang selalu ditakdirkan Allah berbeda. Alhamdulillah, saya dari nol mengikuti sunnah. Sampai hari ini saya hanya sibukkan mencari kebenaran Al-Quran dan sunnah. Selalu dekat kepada ulama-ulama Rabbani. Alhamdulillah, saya nggak pernah dipusingkan dengan perbedaan itu. Yang penting benar. Saya selalu ingat apa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib dan diajarkan para ulama, sehingga muncul kesimpulan di benak saya dalam proses meniti, walaupun saya belum sampai. Saya masih proses meniti. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Kita ikutlah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Berin? Sudah. Kalau itu yang menjadi dominasi antum, kalau itu yang menjadi tujuan antum, khalli wali kata orang Arab. Antum pelajari sekarang. Oh, ini yang salah. Ini dia nggak benar nih. Pelajari kitab tauhid, pelajari usulus salasa, pelajari kasyfus syubhat, pelajari riyadhus shalihin, dekat dengan ulama-ulama Rabbani dari Makkah dan Madinah yang selalu menghiasi ilmunya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu saja. Kadang-kadang maaf ya, ada di antara para jamaah baru saja belajarnya kadang kurang serius. Sudah yang didengar virus-virus, yang didengar ini itu, antum pelajari dulu Islam. Bagaimana posisi kita dalam mencapai atau mengikuti ajaran titah dari 9 wali yang ada di Indonesia? Apakah semua wali mengikuti sunnah? Kita memang akui, nanti antum baca di sini bagaimana proses akhirnya muncul pembelokan misi dakwah wali.
Sejak Demak jatuh, bahkan menghilang, kemudian muncul Pajang. Apalagi Pajang yang dimotori ulamanya oleh Sunan Kalijogo, pemimpinnya Joko Tingkir, memaklumkan secara resmi agama resmi kerajaan adalah Manunggaling Kawula Gusti. Sejak itulah terjadi pergeseran, bahkan perubahan drastis. Bahkan Raja-Raja Mataram ketika itu lebih memilih Manunggaling Kawula Gusti daripada Islam. Malah Sultan Agung yang telah belajar bertahun-tahun di Mekah, setelah pulang pun hanyut, bahkan menulis buku tentang masalah pentingnya Manunggaling Kawula Gusti alias wahdatul wujud, menyatunya antara hamba dengan Tuhan. Itu ya. Apakah benar kebanyakan cara beragama umat Islam umumnya di Indonesia ini Islam kejawen berasal dari ya memang begitu, intinya sinkritisme kejawen. Bahkan banyak orang mengatakan sebetulnya Sunan Kalijogo ini kalau bisa kita bilang adalah mediator antara Islam Jawa dengan Hindu Jawa, sehingga muncul ajaran sinkritis, sehingga dikritik oleh sebagian sarjana barat. Islam Indonesia itu nampak hanya di kulit, baju yang berlubang-lubang kelihatan kulit, aslinya Hindu Buddha. Ya, praktek-praktek agama lama masih menghiasinya. Malah dari hasil penelitian Neil Mulder, Islam yang benar murni nampak mendekati kemurnian itu 5% sampai 10%, 25-30-nya itu Islam yang ya mau sono sini ya, dan sisanya adalah kejawen, Islam KTP, Islam yang hanya nama saja, pengamalannya masih agama lama. Apa sikap kita bila sedang di Amerika bertemu dengan orang kafir yang sengaja menginjak-injak Al-Quran? Hadirin sekalian, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, kalau mampu, wa illam yastati' fa bilisani, kalau enggak mampu fa biqalbi. Itu sikap ya. Jika kapur barus sudah dikenal sejak zaman Fir'aun dan Rasulullah, apa yang membuat nenek moyang Indonesia saat ditemui ulama-ulama dari Arab yang mengenal sunnah nenek moyang kita masih menyembah berhala? Sebetulnya hadirin sekalian, mereka menyambut dengan baik. Bahkan pada era kerajaan Aceh sudah mulai membagus. Dan tidak benar, bahkan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, bapaknya Bapak Menteri sekarang ya, Luqman Hakim Saifuddin, itu bapaknya Saifuddin Zuhri, mengatakan tidak terima, sangat menolak kalau Islam Indonesia itu pengaruh dari Syiah. Enggak ada. Bahkan dari masa ke masa itu ahli sunnah wal jamaah. Ya, antum bisa baca di kitab beliau ini ya. Ini saya copy karena cari aslinya sudah enggak nemu, saya temukan di perpustakaan Istiqlal. Ini kitab cukup bagus sekali, bagaimana penjelasan beliau tentang Syiah dan yang lainnya ya. Ustadz mohon penjelasan mengapa anjing liurnya haram, najis, tapi dijadikan hewan peliharaan kaum Kristen Nasrani, sedangkan kaum muslimin hewan peliharaannya kucing. Sebetulnya tidak seperti itu. Islam juga membolehkan memelihara anjing, tapi konteksnya di mana? Untuk menjaga hewan, tanaman. Jadi tidak seperti itu. Konteks bukan anjing sama kucing sekarang. Konteksnya sekarang adalah hukum. Dan hukum itu sami'na wa ata'na. Kenapa najis, kenapa enggak? Contoh saja Pak. Sekarang ludah sama kencing apa bedanya? Sama-sama menjijikkan enggak? Kalau enggak percaya naludain antum. Ya? Sama-sama menjijikkan enggak? Jijik. Tapi kenapa ludah suci, kencing najis? Ayo. Masalahnya dalil yang harus kita sikapin sami'na wa ata'na. Soal jijik, sama-sama jijiknya. Dikencingin orang, diludahin orang juga sama, enggak enaknya.
Ya. Tapi ludah suci, kencing najis. Kenapa? Dalil. Itu dah. Begitu juga anjing. Soal masalah bagian kenapa haram? Liurnya kalau jilat barang-barang kering nggak disuruh mengusap 7, membasuh 7 itu kan ketika menjilat bejana yang ada airnya begini dijilatin. Ini disuruh membasuh 7 kali. Tapi kalau jilat pantat antum, ya jangan dibasuh 7 kali, nggak usah. Nyium tiang, nggak usah. Nah ini konteksnya ta'abbud, kita sami'na wa ata'na. Itu. Jadi jilatan anjing yang dibasuh 7 kali itu cuman ketika menjilat bejana yang berair basah. Kalau kering pun nggak usah dicuci. Itu permasalahan. Bagaimana ciri-ciri sufi yang berada di Indonesia? Cirinya sangat banyak sekali. Insya Allah kapan-kapan kita bedah, ya kita bahas ya. Karena pergolakan dari masa ke masa, terutama abad ke-17, sejak 13, 14, 15, 16, 17, ini dominasi tasawuf itu di dunia Islam sangat tinggi. Apa hukumnya memakai obat penumbuh jenggot untuk? Nggak usah. Karena jenggot ini karunia, ada pelihara, enggak ya sudah. Karena ternyata jenggot itu semua organ tubuh dihadirkan oleh Allah sesuai dengan kepantasannya. Antum lihat alis, ada dibikin lurus, ada bundar, memang pantasnya seperti itu. Dan gak usah niru-niru. Umpamanya ibu-ibu alis niru Madonna, tapi mukanya nggak kayak Madonna. Ya akhirnya apa? Bentuknya mandul-mandul. Ini sudah. Oh dibikin tebel ini karena sudah setnya, face-nya begitu. Ada yang pantas dikasih jenggot, ada yang enggak. Itu sudah diberikan karunia Allah seperti itu. Makanya yang enggak memang bakat jenggoten, memang mukanya enggak pas kalau dipasang jenggot. Alias kalau dipasang jenggot kelihatan apa? Kelihatan aneh aja gitu ya. Apa kalau bahasa kita sih? Saya mau bertanya, apakah dibenarkan berdakwah itu dibayar dengan uang hadiah? Hadirin sekalian, mengambil gaji upah dari pekerjaan agama termasuk dakwah dari masa dibenarkan oleh para ulama. Abu Bakar memegang tampuk khilafah dan itu jabatan agama paling tinggi, diopahi setiap hari setengah kambing, berarti tiap bulan dikasih 15 kambing. Umar bin Khattab menerima gaji dan menggaji seluruh sahabat yang menjadi amir-amir. Dan ulama-ulama digaji sampai hari ini. Syekh bin Baz dulu jadi mufti digaji, guru digaji. Kalau guru ngajar agama nggak digaji, terus anaknya makan apa? Terus kemudian istri, kecuali guru berasal dari malaikat. Dan sampai sekarang ini saya buka pondok, belum buka lamaran dari kalangan malaikat, belum ada yang daftar. Itu realnya Pak, mereka punya anak, punya istri, butuh makan. Hal ini sebetulnya tidak perlu dimasalahkan, apalagi Rasulullah mengatakan, ya, fa inna khaira ma akhadtu minal arjri al-Qur'an, sebaik-baik upah yang kamu ambil adalah dari Al-Qur'an, mengajarkan, meruqyah dan yang lainnya. Cuman permasalahan keikhlasan. Dan ikhlas itu bukan berarti soal antum terima atau enggak terima. Ikhlas dalam mengajar di sekolah ialah memberikan maksimal suatu hak yang diwajibkan kepada dia. Itu ikhlas. Ketika antum sekarang disuruh untuk mengajar 2 jam, kalau bisa antum kasih 3 jam, itu ikhlas. Antum sekarang ibarat ngasih latihan silat jurus-jurus dalam 2 tahun sudah sampai ban ini ban itu, antum sampaikan. Ini namanya ikhlas. Jadi ikhlas bukan diterima atau tidak diterima ongkos. Itu namanya ikhlas digaji, bukan ikhlas dikerja. Nah, yang dituntut ikhlas dikerja apa digaji antum? Kerja.
Itu wah maknanya ikhlas ialah nggak terima gaji, kemudian ngajar seenaknya, masuk nggak masuk, udah saya ini ikhlas kok mas, ya sudah. Nah. Terus gimana anak? Ya biarkan, nanti juga diridhoi Allah. Itu dikasih ilmu laduni, nggak bisa. Bagaimana kiat-kiat kita untuk membela agama yang dibenarkan sesuai dakwah? Makanya ketika saya mengatakan jangan antum mengikuti demo, ada yang menuduh, wah Ustadz ini nggak membela Al-Quran. Masya Allah. Lah saya dakwah dari mulai tahun 90 sampai sekarang bela apa Pak? Bela Injil, bela Taurat, bela Al-Quran ialah kita ajarkan kepada umat. Kita tanamkan kebenaran Al-Quran di tengah umat. Kita sebarkan ajarannya. Mas, ketika malaikat menanyakan orang yang ada di alam kubur, setelah berhasil menjawab pertanyaan, malaikat terakhir menanyakan apa? Apa ilmumu tentang itu? Si fulan mukmin menjawab, qara'tu kitaballah, saya membaca kitab Allah, wa amantu bihi, saya mengimaninya, wa saddaqtuhu, saya benarkan. Artinya membela Al-Quran di tengah umat, syiar Quran, pengajaran Al-Quran tersampaikan minimal 5: membacanya, merenungkannya, menghafalkannya, mengimaninya, mengamalkannya. Tuh, itu membela. Nah kalau sekarang kita anti penista, antum baca enggak? Itu baca itu sih grodal gradul, ya lumayan lah grodal gradul, masih dapat pahala 2, pahala 1 untuk grodalnya, 1 gradulnya. Itu karena memang ada hadis Rasulullah, man qara'al Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran. Barang siapa yang baca Al-Qur'an terpatah-patah, grodal gradul, kesulitan mendapatkan 2 pahala. Tapi apa enggak lebih baik antum pelajari? Itu membela Al-Quran yang benar. Ini modelnya gini loh Pak, orang itu nggak dikatakan mandi kalau nggak mandi di sungai, walaupun mandi di telaga 5 kali, tetap aja dikatakan ente belum mandi ente. Loh apakah saya kalau nggak mandi di sungai nggak mandi mas? Kalau saya nggak demo, nggak bela Quran, padahal saya itu sudah dakwahkan, mengajarkan, doh gitu loh. Ya, wallahu a'lam. Ana mau Ustadz diberi buku. Ana mau Ustadz kalau diberi buku. Ya udah, fadhal. Ini kasihkan pertanyaan untuk yang saya kira pertanyaan hebatnya, Masya Allah, bagus ya. Saya ingin bertanya Ustadz, saya pernah dengar tentang Islam Nusantara. Apakah yang dimaksud dengan Islam? Ya, nanti kalau nggak mau ngaku, tanya. Ini aja, datang ke panitia ya. Ini Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam hasil pernikahan mut'ah antara Syiah dengan liberal. Muncul anak haram namanya Islam Nusantara. Itu anak haram. Ya, gimana Islam Nusantara maknanya? Islam yang mendasarkan pada kearifan lokal, murni, istrinya akhirnya bukan Islam. Makanya saya bantah di YouTube tentang Islam Nusantara, ciri-cirinya. Akhirnya nggak jadi, setelah itu nggak muncul lagi. Ya, intinya hadirin sekalian, Islam Nusantara sempat mencuat beberapa bulan, tidak lain adalah hasil kawin mut'ah antara Syiah dengan liberal. Muncul anak haram Islam Nusantara. Itu aja. Apa hukumnya mendengarkan apa ini? Duh, tulisannya jelek banget. Apa hukumnya memakai jam tangan di tangan kiri? Sebetulnya masalah ini keutamaan, karena Rasulullah mengutamakan setiap apapun di kanan, kecuali yang memang jelas pakai kiri, cebok dan yang lainnya. Ya. Adapun cincin kadang-kadang di kanan, kadang di kiri, itu pun pakai apa namanya gagangnya itu perak. Walaupun emas ini apa namanya besi itu mubah, tapi yang haram emas. Yang dianjurkan apa namanya apa ini perak.
Ini termasuk juga. Ini mahal nih Mas. Ini bikin cepat kaya, naik pangkat ya, insya Allah. Antum sejak tadi ngelirik ini kayaknya dah kagak memperhatikan kajian saya. Apa yang dimaksud melalaikan sholat? Wailul lil musallin alladzina hum an. Kata Atha ibnu Yasar, alhamdulillah Allah tidak berfirman wailul lil musallin alladzina hum fi, tapi berfirman wailul lil musallin alladzina hum an. Kalau fi berarti kita sholat nggak khusyuk masuk. Kita sudah sholat tepat waktu tapi nggak fokus masuk. Maksudnya an, menunda-nunda, mengakhirkan, bahkan sampai keluar. Itu maknanya melalaikan. Dapat neraka wail. Karena Masya Allah Pak, ketika Rasulullah menjelaskan tentang sholat, ma min abdin yusalliya wa ma kutiba min sholatihi illa ushruha tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha sulsuha nusfuha, paling banyak separuhnya. Tidaklah ada orang hamba sholat tidak mendapatkan sholat dari sholatnya kecuali 1/10-nya, 9-nya sampai setengahnya. Karena Masya Allah gak ada orang yang bisa sholat sempurna kecuali beberapa orang. Para nabi, para rasul, para anbiya. Makanya Imam Ibnu Qayyim membagi sholat itu menjadi 5 tingkatan. Ada yang sholat ihsan seperti melihat Allah. Ada yang khusyuk tapi belum bisa melihat. Ada yang jihad, sedang sholat sedang jihad. Jihad karena memerangi musuhnya. Hati ditarik setan keluar ke pasar, tarik lagi, kantor tarik lagi, ke ini tarik lagi. Ada yang keempat sholat orang yang kalah, masruk, tercuri sholatnya. Dia di masjid tapi hatinya dibawa kemana-mana. Bahkan Masya Allah ada yang mudik, merencanakan mudik di sholat lengkap. Allahu Akbar. Wah, nanti naik pesawat apa ya? Wah, nanti sampai Jawa begini. Masya Allah lengkap sampai rakaat terakhir salam kayak balik ke Palembang lagi. Masya Allah. Wah, itu nggak gampang. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ustadz, bolehkah kita menerima uang dari... Nah yang kelima tadi, orang yang mendolimi sholatnya, syaratnya kacau, rukunnya apalagi, khusyuknya nggak ada, udah menzalimi sholatnya. Ustadz, bolehkah kita menerima uang dari pegawai bank? Ya kalau antum diberi nggak apa-apa, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, makanlah, enak buatmu, dosa buat yang pelaku ribanya. Tapi walaupun begitu kata kata Imam Ahmad, menjauhi, menghindar lebih mulia saja. Sholat witir yang paling utama dikerjakan kapan? Sebelum tidur atau lihat konteks kondisi, namun otomatis yang afdal setelah tidur, yang utama di akhir malam itu jelas. Karena pertama Allah turun ke langit dunia memberikan satu kesempatan. Siapa yang berdoa saya kabulkan, minta ampun saya ampuni, minta saya beri. Ya. Dan namanya tahajud karena bangun memerangi ngantuk dan tidur sehingga dia bisa sholat. Tolong Pak, assalam itu jangan disingkat ya, ASLKM. Kira-kira antum diberi salam ASLKM, kira-kira doa enggak? Ada yang WRWBR. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga jangan disingkat karena ini doa. Kira-kira antum berdoa disingkat dikabulkan enggak? Saya minta motor SMM. Rabbana SMM. Enggak boleh. Allah Subhanahu SWT. SWT apa? Rasulullah disingkat lagi SAW.
SAW itu bisa aja sowan, merek kaos. Jangan. Ini doa untuk orang mulia Rasulullah, untuk zat yang mulia. SAW, SWT, salam, WR, WBR. Nggak boleh. Hindarin singkat-singkatan itu. Ya. Apakah benar kita kerja di bank itu uang riba? Loh memang. Siapa yang nggak ngomong riba? Nah, itu riba ya. Masya Allah kata Rasulullah SAW, inna riba wa in kasura fakana aqibatahu tasiru ila kullin. Sesungguhnya riba walaupun banyak jumlahnya akhirnya menyedikit. Allah berfirman, yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah melumatkan riba dan mengembangkan sedekah. Makanya kalau antum pengen berkembang harta antum, tinggalkan riba, bikin sedekah yang kuat. Bagaimana? Nah maaf ini anak kritikin sedekah. Umat Islam ini memang kadang-kadang repot Pak. Diminta sulit tapi ditipu gampang. Itu loh. Coba dikasih paint trend, wow ini mau miliaran, diminta sedekah, nggak keluar. Ini ciri khas orang Indonesia, gampang ditipu, susah diminta, makanya ditipu aja. Itu dikasih begini, oh kayak ini nanti berkembang, kasih, lah itu loh. Nah Pak, kadang ada sebagian kaum muslimin kalau dimintai infak ngeles. Pak saya itu kalau infak sedikit ikhlas, tapi kalau banyak nggak ikhlas. Oh hebat, kayak mengedepankan ikhlasnya. Tapi pertanyaannya, masjid butuh duit apa butuh ikhlas? Ya butuh duit. Lelucu, masjid dikasih ikhlas, antum butuh duit. Harusnya masjid butuh duit, antum butuh ikhlas. Tapi anehnya yang seperti sampaikan tadi malam, saya pernah ngitung-ngitung kasar Pak. Duit kaum muslimin yang nganggur di atas kuburan buat untuk nisan batu itu. Kalau di Indonesia ini ada 5 juta kuburan. Dipasang nisan, satu nisannya itu 500.000. Coba bayangkan Mas, berapa ratus M duit nganggur di atas kuburan. Digigit nggak kena, dimut nggak manis, diduduki nggak boleh kan ya? Kan nggak boleh. Nek dibuat kursi istirahat lumayan kan gitu, buat nyantai. Tapi dudukin kuburan kan diancam Rasulullah. Seandainya ada orang dudukin bara api sampai tembus ke pantat kulit ini, dagingnya masih lebih ringan daripada mendudukin kuburan. Nah, belum lagi anak kalkulasi selamatan Pak, Masya Allah, ratusan miliar. Makanya sebetulnya banding-bandingnya Saudi itu nggak kaya, masih jauh kayanya orang Indonesia. Maaf, kenapa sumbangannya Saudi melimpah, bangun masjid, bikin sumur Islamic Center? Jawabannya sederhana, di Saudi jarang selamatan. Nah, lu di sini Pak beli wedus saya selamatan. Nih, cilik wedus saya selamatan. Wong hamil itu selamatannya sampai 5 kali. 5 kali, umur 4 bulan selamatan, 7 bulan selamatan, lahir selamatan, 5 hari pasaran selamatan, coplok udel selamatan. Apa nggak melarat sampean? Entek, habis ya Allah, nggak nyisa. Ustadz, salawat Nabi yang paling utama kita baca yang mana? Antum baca mana aja, yang penting dasarnya sahih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bagus. Rasulullah juga mengajarkan Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh. Paling pendeknya Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Udah. Itu paling pendeknya. Dan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Bagaimana caranya agar bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Wah, ini pertanyaan Masya Allah. Ini menunjukkan perhatian, dan mudah-mudahan
kita semuanya dimasukkan kepada surga Jannatun Naim. Ini dikumpulkan untuk pertanyaan tahun depan. Ya. Baik, ana ingin menutup dengan masuk surga tanpa hisab. Ya ikhwan, cita-cita muslim utama pertama dan itu pergulatan akhir bagaimana masuk surga. Namun masuk surga ada dua, masuk surga langsung, ada masuk surga mampir dulu ke neraka. Nas'alullah al-afiyah. Semoga kita tidak menjadi yang ini, apalagi yang kekal di neraka, na'udzubillah. Dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nikmat surga karena jahilnya banyak orang yang tidak menghargai. Persis seperti orang nggak ngerti bahasa Inggris, ada buku bahasa Inggris bagus sekali, harganya cuma 1.000, dilempar-lempar, malah nggak mau beli. Sementara hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atullahi ghadiyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atullahil ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atullahil jannah, ketahui barang dagangan Allah itu surga. Bagaimana tidak mahal? Antum beli minyak wangi aja Pak, yang merek-merek ya kelas-kelas ya ecek-ecek lah, itu bisa 1 juta 2 juta, itu kecil. Apalagi yang cuman colekan, habis dicolek hilang baunya, bukan kayak kapur tadi 12 mil nggak hilang-hilang itu baunya. Itu saja 2.000 rial, 5.000 rial, cuman 1 tolah. Apalagi nanti minyak kasturinya surga, yang dikatakan juga pelayan-pelayannya surga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'inu ka amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari seperti mutiara yang disimpan tempat bagus, kelihatan dari luar. Wong betisnya aja itu luar dalamnya bisa kelihatan kok Pak. Loh kok begitu antum tukar ama, ya Allah, bidadari dunia yang belean kudiken, yang lebih-lebih auzubillah tertarik sama begal, bencong gagal. Masya Allah, auzubillah. Kif antum, ya Allah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Semua cangkir-cangkir penuh dengan khomer, tapi nggak bikin nek, nggak bikin mabuk. Tadi ada aromanya kasturi, ada aromanya kafur. Ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah tinggal pilih antum, nggak ada kenal, belum panen. Mas duriannya, wah belum, nggak ada. Mas ono rambutan, wah belum panen Pak, nggak ada, tinggal pilih. Yatakhayyar wa lahmi tayrin, masya Allah, bukan hanya daging burung. Wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun. Tapi sebaliknya neraka,
Hadhihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Didustakan, nggak percaya, bahkan ada yang ledek. Wah, jangan takut sama neraka, udah gue cor. Kurang ajar tuh orang. Insya Allah ini orang nggak memahami betul. Ya Allah, ya Allah, gue cor katanya. Itu padahal Masya Allah, dan itu bayarannya mahal. Lihat mahalnya dakwah yang dibela oleh Nabi Yasin, resikonya. Wadrib alaihim wadrib mathalul ladzi gimana? Ya, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ada nabi dua, Pak, didustakan tambah satu, nabinya 3, pengikutnya berapa? Hebat, 1. Masya Allah. Tapi Nabi ini tetap istiqomah. Coba antum ngajar TPA 5 tahun, muridnya 1 tok. Mulai nang Jawa, ngapain nungguin orang Palembang kayak begini? Tapi Masya Allah, itulah para Rasul, para Nabi. Coba bayangkan Nabi Nuh 950 tahun dikatakan Allah Bapak, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir cuman 4. Tapi Masya Allah dijulukin oleh Allah apa Nabi Nuh? Innahu kana abdan syakura. Sabar sampai keluhannya bukan dalam rangka menunjukkan frustasinya, bukan dalam rangka untuk cengeng-cengengan, tidak, tetapi menunjukkan kenyataan. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, tidak menambahi dakwah saya kecuali makin lari. Tapi Masya Allah, sabar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Sama pengikutnya Nabi Yasin juga. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Ketika berdakwah seperti itu, Pak, diinjak-injak, disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir. Kalau antum mau baca-baca, cari bab Nabi Yasin, disebutkan pengikut yang satu ini diinjek-injek sampai keluar duburnya, akhirnya mati saat sekarat. Apakah dia pas nyerah? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Jangan kamu anggap ya, teror kamu seperti ini saya akan murtad. Saya beriman kepada Allah, dengerin. Oh Masya Allah. Coba antum baru hujan aja mundur, apalagi kayak Nabi Yasin. Akhirnya nggak jauh-jauh memang perbuatan, balasan sepadan dengan karya usahanya. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Mudah-mudahan seperti itu, dan kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita di Jannatun Na'im. Semoga kita semuanya bisa istiqamah menghabiskan
hari-hari walaupun penuh dengan kepahitan untuk menuju manisnya Jannatun Na'im. Semoga semua kita disatukan oleh Allah di atas akidah yang lurus, manhaj yang kuat, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah, manhaj yang telah diditi salafun salih. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.